Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di semester yang baru, di dalam semangat yang baru ya tentunya, dengan harapan yang baru di semester yang kedua ini. Mudah-mudahan bagi kalian yang semester yang lalu mendapati nilai yang kurang baik, di semester yang baru ini adalah kesempatan yang tepat bagi kalian untuk memperbaiki nilai menjadi baik. Dan juga mungkin bagi kalian yang merasa mendapati nilai di semester yang lalu baik, pada kesempatan semester ini adalah saat yang tepat bagi kalian untuk memperbaiki nilai untuk menjadi lebih baik. Karena memang pada semester yang kedua ini adalah sangat menentukan langkah kalian untuk naik nanti ke kelas 12. Oleh karena itu, meskipun masih dalam pembelajaran jarak jauh, dalam keadaan ini itu tidak serta-merta mematahkan semangat kalian untuk menuntut ilmu, dan juga tidak serta-merta menghalangi hak kalian di dalam mendapati ilmu pengetahuan. Dan juga semoga tidak ada rintangan yang berarti yang kalian hadapi di semester yang kedua ini dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Osi Ramadan. Nama di rumah di Sukatani, Purwakarta. Lulusan UIN Bandung. Pada kesempatan hari ini atau di semester yang baru ini, pada mata pelajaran PPKN, insya Allah kedepannya akan diampu oleh Bapak. Kita akan sama-sama belajar. Mungkin di semester yang lalu kebanyakan di dalam PPKN mencakup masalah dalam negeri ya. Di semester yang baru ini, di semester yang kedua akan lebih mencakup lebih luas cakupannya, termasuk dalam hubungan-hubungan Indonesia dengan luar negeri, bagaimana posisi atau letak Indonesia untuk menghadapi isu-isu internasional, dan juga posisi Indonesia di dalam kancah atau panggung internasional itu seperti apa. Nah, pada semester yang baru ini, di semester yang kedua, insya Allah kita akan pelajari bersama-sama. Oleh karena itu, semoga kalian dapat mengikuti aturan-aturan yang telah tersedia untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik ya, agar mendapati hasil belajar yang baik juga tentunya. Nah, di slide yang kedua, Bapak akan menjelaskan mengenai bab peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Maka kita akan lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, pada slide yang selanjutnya, sengaja Bapak mencantumkan di awal kata-kata ini ya, yakni tujuan nasional Indonesia, salah satunya. Mungkin ini juga tidak asing lagi bagi kalian, karena memang sering dibacakan pada upacara Senin pagi, yakni berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini termaktub pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini akan menjadi dalil ke depannya bahwa memang Indonesia berperan aktif dalam membangun perdamaian dunia. Nah, ini juga akan menjadi konsekuensi bahwa bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Karena Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Nah, pada bab ini kita akan mengetahui mengenai dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, yang mana dinamika peran Indonesia dalam kontestasi perdamaian dunia ini akan melalui dua jalur ya. Yang pertama melalui hubungan internasional, yang kedua melalui organisasi internasional. Jadi ada dua jalur Indonesia dalam berperan untuk menyumbangkan perdamaian di dunia. Nah,
pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu dulu ya melalui hubungan internasional. Nah, yang pertama makna hubungan internasional, yang kedua urgensi atau kepentingan hubungan internasional bagi Indonesia, yang ketiga politik luar negeri Indonesia dalam menjamin hubungan internasional. Yang pertama ini akan diawali dengan pertanyaan apa? Apa makna hubungan internasional? Dan yang kedua, mengapa hubungan internasional itu penting bagi Indonesia? Yang ketiga, bagaimana caranya Indonesia dalam menjamin hubungan internasional? Ini melalui politik luar negeri ya, yang nanti kita akan banyak bahas. Dan pada kesempatan hari ini juga akan terbagi menjadi dua ya. Jadi pertanyaan apa dan mengapa akan kita bahas pada hari ini. Pada pembelajaran yang selanjutnya mungkin akan menjawab mengenai pertanyaan bagaimana pada poin yang ketiga ini. Nah, selanjutnya apa sih makna dari hubungan internasional? Nah, sebelumnya Bapak akan menganalogikan terlebih dahulu. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Tentu semuanya pasti sepakat ya, bahwa Indonesia pasti akan dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa lain. Karena memang tadi ya, kita sebagai umat manusia di dunia harus berperan aktif, bersosial, dalam menjalin hubungan antar bangsa ya. Bangsa Indonesia tidak bisa berinteraksi dengan sesamanya yang berada di negara lain apabila tidak melakukan hubungan internasional. Nah, seperti itu ya. Jadi, hubungan internasional adalah jawaban bagi setiap persoalan yang dialami oleh suatu negara. Karena memang Indonesia tidak akan mendapati apa-apa yang tidak dimiliki apabila tidak menjalin hubungan internasional. Jadi, hubungan internasional adalah jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Yang kedua, hubungan yang bersifat global ya, menyeluruh satu dunia yang meliputi semua hubungan. Meliputi semua hubungan ini berarti hubungan politik, bisa jadi hubungan bisnis, ekonomi, atau yang lainnya, yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Jadi, antara negara satu dengan negara yang lain. Nah, menurut para ahli, menyebutkan bahwa konsep hubungan internasional sering dianggap sama dengan konsep politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Nah, jadi menurut para ahli, hubungan internasional ini terbagi juga menjadi tiga ya. Ada politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Kita akan bahas satu persatu apa itu politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Politik luar negeri yakni cara atau suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Atau politik luar negeri juga sering disebut dengan perangkat yang digunakan oleh negara untuk berhubungan dengan negara lain. Kebijakan politik luar negeri ini digunakan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan dan kepentingan nasional. Indonesia adalah negara berdaulat yang menganut politik luar negeri bebas aktif. Nanti kita akan bahas ya, apa itu politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, dari turunannya konsep hubungan internasional ini, menurut para ahli adalah hubungan luar negeri. Keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Atau konsep interaksi yang dilaksanakan oleh sebuah negara dengan negara lain dengan syarat tidak menghilangkan kedaulatan negara yang bersangkutan. Yang ketiga, politik internasional. Apa itu politik internasional? Yakni politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Nah,
Atau disebut juga bahwa politik antar negara meliputi berbagai kepentingan negara-negara yang bersangkutan dan proses interaksi antar negara ataupun dengan organisasi internasional. Nah, ini adalah makna dari hubungan internasional, yang mana menurut para ahli terbagi menjadi 3 ini ya, politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Mungkin sambil jalan saja ya, mungkin juga ada yang beberapa yang masih samar, namun pada slide-slide yang selanjutnya akan kembali dibahas mengenai ini. Jadi perhatikan dulu saja ya. Nah, yang kedua yakni untuk menjawab mengapa Indonesia harus menjalin hubungan internasional. Jadi gini ya, suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya. Negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain tentunya ya. Nah, untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara itu harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Tentu ya, kita juga apabila ingin mendapatkan benefit dari orang lain, maka kita harus berhubungan baik juga dengan orang lain tersebut. Nah, dalam konteks negara ini misalnya, ketika awal merdeka Indonesia dulu ya, Indonesia ini sangat butuh sekali pengakuan dan dukungan dari negara lain. Oleh karena itu, para pendiri negara menjalin hubungan dengan India, founding fathers kita tuh. Mencari dukungan dari Australia, Amerika, Belgia, misalkan, terus Mesir, dan sebagainya. Yang mana ini membawa hasil ya. Kemerdekaan Indonesia mendapati dukungan dari negara lain di dunia. Karena memang suatu negara ini dapat menjalin hubungan dengan negara lain apabila kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure. Kita telah membahas ya pada sebelum-sebelumnya, mungkin de facto adalah kemerdekaan dari suatu negara secara nyata, dan de jure adalah secara hukum internasional diakui. Baru negara tersebut dapat menjalin hubungan dengan negara lain. Indonesia sudah diakui secara de facto dan juga de jure. Oleh karena itu, faktor-faktor yang menyebabkan perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional adalah sebagai berikut. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional adalah 2, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Lalu mengapa Indonesia harus menjalin hubungan internasional? Karena adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Nah, kita telah mengetahui ya bahwa banyak contoh-contoh negara lain yang banyak dikudeta atau diintervensi oleh negara-negara lain, seperti kebanyakan dari negara-negara Timur Tengah sana ya, Libya, Afghanistan, mungkin banyak juga yang lainnya itu dikudeta dengan ataupun intervensi dari negara lain ini, yang menjadi sebab kita harus menjalin hubungan internasional karena agar diakui secara de facto dan juga de jure. Yang kedua yakni faktor eksternal, adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui karena memang gini ya. Jadi yang kedua ini adalah faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Misalkan Indonesia belum bisa menciptakan suatu kendaraan untuk mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara itu Jepang sudah memilikinya. Nah, kita untuk mendapatkan alat tersebut ya, misalkan sebut saja motor, harus mengimpor motor dari Jepang ke Indonesia. Maka untuk bisa mengimpor motor tersebut sebelumnya harus ada jalinan hubungan internasional dengan negara yang bersangkutan, seperti itu. Jadi ketentuan hukum alam yang memang tidak dapat dipungkiri
bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Salah satu faktor eksternal untuk perlunya kerjasama dalam hubungan internasional itu adalah seperti itu. Nah, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Dicukupkan sekian ya. Minggu depan kita akan menjawab pertanyaan bagaimana caranya Indonesia menjalin hubungan internasional. Demikian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.